Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik. Kasus ini dilaporkan oleh Reza Gledis dan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Agustus 2025. Dalam persidangan tersebut, 5 orang saksi dijadwalkan hadir, termasuk Samira yang dikenal sebagai dokter detektif alias Doktif. Namun, perhatian netizen yang budiman justru teralih pada sikap majelis hakim. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, ketua majelis hakim terlihat tertidur saat Doktif memberikan kesaksian. Pemandangan itu sontak memicu amarah publik yang menilai bahwa persidangan serius semacam ini seharusnya disikapi dengan profesionalisme tinggi. Masyarakat mempertanyakan bagaimana mungkin seorang hakim tertidur saat mendengarkan kesaksian penting dalam kasus yang sudah menyita perhatian luas. Reaksi netizen yang beriman pun bermunculan, dari yang ingin melaporkan kejadian itu hingga mempertanyakan kualitas hukum di Indonesia. Kejadian ini semakin memperkeruh situasi, mengingat konflik antara Reza Gledis dan Nikita Mirzani sebelumnya juga telah memanas di ruang publik. Tidak hanya soal kesaksian Doktif, suasana persidangan juga diwarnai insiden lain. Putra bungsu Nikita Mirzani yang sedang sakit sempat datang, namun tidak diizinkan masuk ruang sidang karena masih di bawah umur. Di sisi lain, tim pengacara Nikita Mirzani mengajukan permohonan agar kliennya dirawat di rumah sakit dengan membawa surat rekomendasi dokter. Anehnya, setelah majelis hakim akhirnya menyetujui permintaan itu, Nikita Mirzani justru menolak dan memohon agar sidang tetap berlangsung. Ia merasa kasusnya sudah terlalu lama tertunda dan ingin mempercepat proses hukum. Semua drama ini membuat publik semakin penasaran dengan perkembangan kasus yang mempertemukan dua tokoh publik penuh kontroversi ini, Nikita Mirzani dan Reza Gledis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Persidangan Nikita Mirzani versus DRG tidak hanya menjadi perhatian publik di dalam negeri, namun tidak luput dari perhatian masyarakat Indonesia yang ada di berbagai negara. Kemarin kita sudah melihat kesaksian Doktif. Ini lumayan membuka tabir-tabir yang selama ini ingin ditutupi ya guys. Luar biasa kesaksian Doktif ini lumayan membuat kita semakin mengerti. Tapi ada ya yang lucu guys, kok yang di hadapan Doktif malah tidur ya? Ini penglihatanku saja atau memang betul-betul ada yang tidur? Nikita Mirzani sidang lagi, Nikita Mirzani heboh lagi, jaksanya bete lagi, hakim ada apa lagi? Sidang ditunda lagi saat saksi kunci hendak bicara lagi, hakim diam seakan udah tidak mampu pakai logikanya lagi. Jaksa ikut gaduh, debat seperti lupa etika lagi. Penonton heran, publik bertanya ada apa lagi? Ya, bukankah lebih bijak menyelesaikan saksi Nikita Mirzani, bukan malah mundur tanpa strategi? Apakah 1 minggu cukup memberikan keamanan tanpa manipulasi, tanpa intervensi? Apakah saksi dari Nikita Mirzani dijamin tidak akan terganggu fisik dan psikisnya 1 minggu nanti? Apakah hukum kita sebagai formalitas tanpa substansi? Jujur ya, sahabat cendol, hakim hari ini di sidang Nikita Mirzani sangat terlihat basi. Jaksa makin sulit dipercaya, beraksi tanpa kendali. Sidang berubah jadi sandiwara drama mimpi, padahal itu ruang suci bukan arena selebriti. Indonesia darurat integritas dan moral diri. Hukum tercoreng, marwah tergadai karena gratifikasi. Kalau begini terus sampai cendol, siapa lagi yang bisa kita percayai? Rakyatlah hukum harus kembali berdiri. Angger dah, asal nih kita ngamuk, asal nih kita emosi, udah dah langsung dikata-katain nih kita tukang bully, nih kita tukang ngamuk, nih kita tukang tantrum, nih kita emang ngatain JPU lah. Tapi kan semua ada sebab akibat ya lah. Boleh jadi dia begitu, dia emosi, nahan kesel, nahan marah. Coba bayangin, saksi udah datang ngasih keterangan, kalau nggak sesuai keinginan itu tuh para jaksa hakim dipotong. Taruhnya gue kalau dipotong-potong mulu mah
lek sewot ya. Lah atau kalau udah nggak sesuai keinginannya ngapain atuh dia ngedatengin saksi? Mendingan kayak nggak usah diundang. Lah ini mah jadi saksi harus sesuai keinginannya meren. Kalau nggak sesuai keinginannya dipotong. Jelek buat nyiapinnya jadinya. Nih kita lagi yang salah, Lagi-lagi persidangan Nikita Mirzani akhirnya ditunda dan kesaksian yang diberikan oleh Doktip ternyata tidak berubah apapun. Hakim seolah-olah menutup telinga, JPU seolah-olah tidak peduli. Masyarakat semua berteriak. Orang-orang yang memberikan dukungan terhadap Nikita Mirzani yang berteriak, Mami bebas, Ami bebas, Ami bebas. Itu tidak ada yang memperdulikan. Nikita Mirzani diperlakukan seolah-olah Nikita Mirzani penjahat paling besar, seperti melebihi seorang pembunuh, seperti melebihi seorang koruptor. Nikita Mirzani tidak dapat keadilan. Masyarakat sudah mencoba untuk mengetek pemerintah, Pak Prabowo, akun Gerindra, semuanya sudah dicoba dan tidak ada tanggapan dari pemerintah. Sampai kapan? Sampai kapan undang-undang di negara ini akan seperti ini? Hukum di negeri kita sendiri akan seperti ini? Bagaimana masyarakat akan percaya kepada hukum, kepada keadilan kalau misalkan sekelas Nikita Mirzani aja yang baru melakukan, yang diduga melakukan pemerasan tanpa ada bukti kuat sudah diperlakukan seperti seorang koruptor, melebihi seorang pembunuh. Indonesia bobrok. Ketika masyarakat bersuara tapi tidak didengarkan, ketika kita sudah mencoba untuk menyuarakan dan mengetek Gerindra tapi tidak ada respon sama sekali, itu artinya kita masyarakat bisa bersatu untuk menyuarakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setelah mendengar rekaman teleponan antara Mai dan juga Dr. RG, itu tidak ada pemerasan, itu artinya negosiasi. Kenapa harus RG membayar Nikita Mirzani kalau produknya mengikuti aturan yang ada? Kenapa RG harus takut kepada mulutnya Nikita Mirzani kalau emang produk kecantikannya mengikuti aturan yang ada? So di sini tidak ada poin pemerasan, adanya negosiasi. Kalau Anda punya uang silakan bayar, kalau Anda merasa tidak mampu tidak usah bayar. Kalau produk Anda merasa bagus, ngapain harus menutup mulut Nikita Mirzani? Kemudian JPU, bukankah tugas JPU adalah mencari tahu kebenaran, bukan menjadi seorang selebgram atau selebtok? Lihat foto tersebut, dia sibuk merekam mukanya Nikita Mirzani. Gue merasa ada kejanggalan dengan JPU yang menangani kasus Nikita Mirzani. Jadi tolong Indonesia harus kembali kepada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi please berikan keadilan kepada Nikita Mirzani. Masih bengong, tiba-tiba lagi enak-enak nonton, ya sudah sidang ditunda gara-gara terdakwanya sakit mau berobat. Terus terdakwanya bilang gak apa-apa, saya gak sakit. Bukan gak sakit, gak apa-apa, saya masih bisa, besok masih bisa berobat gitu. Ya terdakwanya aja aman-aman aja. Perasaan dari tadi gua ngeliat si Nikitanya tuh gak ada tuh, dia minta Panadol dong gitu, atau minta teh anget, gak ada gua nggak ngeliat, atau pakai koyo di palanya gak ada, gua nggak ada lihat dia begitu tahu. Jadi menurut gua aman aja sih kalau dijalanin terus, Pak. Ngeri guys, ngeri. Lu kalau gak punya apa-apa gak usah ada urusan deh, mendingan cara gua lu diem aja di rumah gitu. Abe tiba-tiba lu di penjara gara-gara orang cuma sebel doang, gara-gara lu lewat gak permisi nih sama orang kaya, bisa di penjara lu. Cara gue udah anteng-anteng aja gitu. Kalau ada orang yang kaya, orang yang menter, lu hormat, setinggi-tingginya hormat gitu, biar aman, kita gak ada yang tahu. Lagi kali-kali Pak nih neng tuh semua tuh dengerin omongan rakyat. Nampak Bapak digaji juga uang rakyat gitu kan. Aduh, tapi uang rakyat cuma buat beli cilor kali ya Pak. Gak bisa buat itu, jalan-jalan, gak bisa buat beli ini itu, cuma bisa beli cilor doang ya Pak. Keren, lucu Pak.
Tadi pada saat persidangan, Pak Hakim ini akhirnya memberikan skors dikarenakan alurnya persidangan itu sudah mulai tidak kondusif. Dan kalian tahu lah ya, beberapa kreator yang biasanya pada saat sidang minggu-minggu lalu mereka itu melakukan siaran langsung. Tapi di persidangan kali ini, kreator tersebut sepertinya tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan persidangan. Yang gue tangkap ya guys, namanya tempat pengadilan, apalagi ruang persidangan itu tuh tidak diperbolehkan untuk membuat keributan. Bahkan di tembok-tembok sana itu biasanya ada tulisan harap tenang. Sedangkan persidangan yang kemarin-kemarin ini kita bisa lihat sendiri sebetapa ricuhnya, sebetapa berisiknya sampai ada orang juga yang ribut. Kalau kalian perhatiin ya, pada saat persidangan siapapun itu yang berbicara, mau itu saksi, terdakwa, mau itu JPU dan lain sebagainya, pasti selalu ada aja yang teriak-teriak, wah ini uang itu dan lain sebagainya, jadinya ricuh gitu loh ya, buang-buang waktu. Sedangkan tempat persidangan itu adalah tempat yang formal guys, kita nggak bisa asal teriak atau ngompor-ngomporin udah kayak tim hore itu sebenarnya nggak boleh. Dan hari ini tiba-tiba sidang diselesaikan padahal terdakwa masih ingin berbicara. Itu kan sebetulnya sedih banget ya. Coba aja sebelumnya nggak ada yang namanya skorsing dan lain sebagainya, mungkin waktunya bisa jauh lebih efektif untuk menyampaikan segala informasi yang seharusnya bisa disampaikan. Dan kita nggak tahu nih persidangan selanjutnya apakah peraturannya akan dibuat lebih ketat atau seperti apa. Karena persidangan yang tadi aja udah banyak banget orang yang tidak diperbolehkan masuk dan jadinya desek-desekan. Saran aku ya, buat kalian yang mau datang, entah itu mau support atau mungkin teman-teman media, boleh nggak sih kita tuh semua kondusif aja, datang merekam, ya udah ketika ada sesuatu hal yang lagi diomongin, jangan dikit-dikit teriak-teriak gitu loh. Jadi situasinya nggak kondusif dan jadinya waktunya juga nggak efektif. Dan kalau misalkan di sana kalian bertemu dengan orang yang mungkin kalian gak suka, musuh kalian, orang yang bermasalah dengan kalian, bisa gak sih selesaikannya di luar pengadilan? Biar apa? Biar gak ricuh, biar gak berisik. Karena memang pada dasarnya tempat tersebut adalah tempat yang formal dan sebetulnya tidak boleh berisik.